Assalamualaikum Sobat Islam. Sepak terjang Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakralodaya Nusantara, sosok yang dianggap orang sombong tetapi berani menyuarakan kebenaran dan kejujuran, juga tentunya dikenal sakti saat menyadarkan dukun santet. Saat ini sudah tak terhitung banyak dukun santet yang tumbang dan telah disadarkan setelah duel adu kekuatan secara goib ketika para dukun tersebut menantang duel adu kekuatan dengan Gus Nur Samsun di channel YouTube miliknya. Ramai doa dan dukungan kepada pengasuh Padepokan Cakralodaya Nusantara ini, mulai dari para sahabat GNS yang selalu setia menyimak videonya, hingga para praktisi sesama pembasmi dukun santet, dan masih banyak lagi yang lainnya. GNS yang berawal dari mantan preman nyatanya masih keturunan Raden dari sang ayah yang menyembunyikan yang sebenarnya dan telah dihapus gelar tersebut dari kakek yang bernama Raden Kiai Suto Suwito dari sang ayah. Kemudian dari ibu kakek GNS bernama Kiai Haji Hasli, putranya Syekh Madun, dan Syekh Madun putranya Syekh Ibrahim, naik terus ke atas sampai Raden Sahid Sunan Kali. Kemudian sampai Raden Wilatikta, Raden Ronggolawe, dan seterusnya. Lalu nasab dari sang ayah GNS sampai ke Pakubuwono keempat dan semakin naik ke atas sampai ke Raden Rangsang, salah satu Raja Mataram. Nama kecil GNS adalah Suryo Cahyono hingga mendapatkan nama Nur Samsun dari Romo Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang menjabat wakil presiden kita. Terlepas dari itu semua, banyak dari kita mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari GNS memberantas para dukun menyimpang sehingga dengan tegas dan berani membasmi para dukun tersebut. Sebagian mengatakan bahwa GNS membasmi dukun santet adalah settingan alias tidak asli kebenarannya. Sebagian lagi mengatakan karena kehebatan beliau sehingga dengan tegas dan berani memberantas para dukun menyimpang tersebut. Sementara di sisi lain Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS juga memberikan tanggapan pencerahan untuk kita terkait apa yang dilakukan oleh Gus Nur Samsun tersebut. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Kita semua tahu bahwa praktek perdukunan menyimpang nyatanya masih banyak di negeri kita setelah menjamurnya konten serupa seperti Gus Nur Samsun saat ini. Praktek ini tentunya sangat berbahaya untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat orang lain sengsara, hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum karena sulit dibuktikan keberadaannya. Maraknya kabar ini dan juga kemauan sendiri sehingga Gus Nur Samsun bertekad untuk memberantasnya serta ingin melenyapkan praktek menyimpang yang banyak merugikan orang tidak berdosa tersebut. Lantas apakah ini mungkin maksud dan tujuan Gus Nur Samsun untuk membasminya yang kembali disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS terkait praktek dukun menyimpang yang harus diberantas karena banyak merugikan orang tidak berdosa dalam kegiatan para dukun santet tersebut. Man atakainan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat.
Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama Habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan. Baik, tapi meminta kepada jin tak boleh. Menghapus dosa, yang bisa menghapus dosa hanya Allah. Caranya mandi taubat, solat sunat taubat, beristighfar. Dukun tak bisa menghapus dosa. Dan siapa yang pergi ke dukun, percaya pada ucapan dukun, maka tak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Maka jauhilah 7 dosa besar tersebut, ungkap Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Dalam video ini UAS bukan berbicara tentang Gus Nur Samsun, tetapi UAS membahas bahayanya dunia perdukunan dan juga orang yang pergi dan meminta bantuan dukun menyimpang yang saat ini masih marak terjadi di negeri kita. Yang jelas apa yang telah Gus Nur Samsun lakukan dengan siarnya dalam membasmi dukun santet dan sejenisnya, serta ceramah Ustadz Abdul Somad terkait dunia perdukunan, telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun menyimpang dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.